Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada kesempatan malam ini di mana kita dijumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat dan karunia-Nya, lebih-lebih nikmat pada kesempatan malam ini di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang penuh dengan keberkahan, dan semoga kita keluar dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat beserta salam semoga selalu dan selalu tercurahkan keharibaan Nabi kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya, dan semoga kita semua yang hadir di malam ini tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hambanya Allah yang pasti menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin, ini menjadi sangat penting karena yang sering kali dilupakan di dalam hidup ini adalah ketakwaan. Padahal kita ini mau belajar dimanapun, mau belajar sama siapapun, di majelis apapun, itu ujungnya satu, yakni agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu takwa itu apa? Di dalam kitab Taisirul Khalaq dijelaskan bahwa takwa itu hiya imtisalu awamirillahi wa tinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Takwa ini yakni menjalankan semua perintahnya Allah, mengamalkan semua perintahnya Allah, dan meninggalkan semua apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sepi, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Karena banyak ini orang kelihatan bertakwa di saat ramai, di saat banyak orang kelihatannya bertakwa, namun
di saat sendiri terkadang kita tahu sendirilah diri kita. Kalau banyak orang kelihatannya bertakwa, sangat bertakwa, omongannya dijaga, penampilannya dijaga. Tapi kalau sendiri, ya Allah ya Karim, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk bermaksiat di akhir zaman ini hadirin jamaah tidak perlu keluar rumah. Kalau dulu untuk bermaksiat, gosip seumpamanya kumpul dulu, keluar dulu, ingin melihat maksiat, keluar dulu, ingin fitnah orang, keluar dulu. Apapun maksiatnya, kalau dulu mesti keluar. Tapi kalau sekarang sudah ada yang namanya gadget, sudah ada yang namanya HP. Kita bisa fitnah orang lewat HP. Itu pun sendiri di rumah. Kita bisa ngomongin orang gosip di grup. Itu pun kita sendiri di rumah. Betul. Makanya kita ini harus benar-benar bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sirron wa alaniyatan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Sendiri kita bertakwa kepada Allah, ramai pun banyak orang pun kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus digarisbawahi, takwa adalah menjalankan, mengamalkan semua perintahnya Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal hadirin jamaah, baik di dunia maupun akhirat, lebih-lebih nanti di akhirat, sebaik-baiknya bekal hidup dan mati adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bertakwa, hidupnya enak, matinya nikmat. Contoh, orang yang hidup saja kalau tidak bertakwa ini dihukum, Pak. Contoh, di antara yang dilarang oleh Allah adalah mencuri. Dilarang kan? Dilarang ya. Kalau orang mencuri lalu ketahuan sama polisi, dihukum tidak? Dihukum. Kalau sudah di penjara enak tidak? Tidak enak. Tidak ada ceritanya orang di penjara itu betah. Jadi di dunia saja orang yang tidak bertakwa itu susah hidup. Apalagi nanti di akhirat. Makanya bekalnya orang hidup, bekalnya orang mati, bekalnya kita untuk jumpa dengan Allah dan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Sayyidina Muhammad, dia juga harus melakukan ketakwaan. Harus wajib melakukan ketakwaan. Karena jalan satu-satunya jalan untuk selamat nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hadir jauh-jauh ke majelis, kita datang nanti ada Habib Umar, kita datang. Ini tujuannya satu, agar kita nanti menjadi orang yang bertakwa, yang bisa menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga merasakan ya, kadang cuma 3 hari benar, seminggu rusak lagi. Kadang sebulan kita bertakwa kepada Allah, takwa yang kita jaga lepas lagi setahun. Betul? Apa sih penyebabnya? Kenapa sih? Kata musannif, penyusun kitab Taisirul Khalaq, beliau berkata, "Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radilatin wa takhalli bi kulli fadilatin." Jika seseorang menginginkan kesempurnaan dalam ketakwaan, maka orang itu harus meninggalkan setiap perilaku yang rendah, radilatin yang tidak ada faedah, perilaku yang tercela.
Ya kita nengok kepada diri kita sendiri, karena taklif ini tujuannya satu, ingin mengetahui keburukannya kita, ingin mengetahui kekurangannya kita, bukan menginginkan keburukan, mengetahui keburukannya orang lain. Tidak sama sekali. Semakin kita hadir ke majelis, semakin tahu buruknya kita, semakin baik. Kata muslim, kenapa takwa ini seringkali lepas? Kenapa kita tidak memperoleh kesempurnaan ketakwaan? Kata muslim, apabila menginginkan kesempurnaan ketakwaan, kita memperoleh ketakwaan dalam keseharian kita, sampai-sampai nanti kita ketakwaan ini kita sampai menutup mata, lebih-lebih sampai berjumpa dengan Allah. Satu di antara syaratnya yakni meninggalkan setiap perbuatan, setiap perilaku rodilatin, kata musannif, yang tidak ada faedah, rodilatin yang tercela. Contoh di antaranya kita sering ngomongin orang. Contoh di antaranya kita sering melihat maksiat. Kita buka di Google, kita buka tuh di Facebook, atau mungkin banyak sebenarnya contohnya ini Pak. Apalagi akhir zaman begini Pak, semua maksiat ini cukup di genggaman kita, di genggaman kita. Main judi di HP, berzina di HP, fitnah orang di HP. Apabila kita belum bisa meninggalkan perilaku yang tercela itu, maka jangan pernah berharap kesempurnaan ketakwaan yang kita harapkan untuk menjadi bekalnya kita nanti jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa dengan Sayyidina Muhammad, itu ada pada diri kita. Jadi yang digarisbawahi, mari saya khususnya dan semua sahabat kita belajar untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedah. Tanyakan kepada diri sendiri, keseharian kita bagaimana? Kalau masih sering perbuatan yang tidak ada faedah masih kita lakukan, susah. Sedangkan siapapun yang menginginkan surga, siapa yang menginginkan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad, berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan wali-walinya Allah, maka orang tersebut harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mesti bertakwa kepada Allah? Kata muslim, fa'iyat tariqul lati man salakau ihtada wal qurwatal usqa allati man istamsaka bihanajah. Fa'iyat tariqo, takwa ini kata muslim diibaratkan seperti jalan. Siapa orang yang berjalan di jalan takwa, ihtada kata Allah, maka orang itu akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita menginginkan kapanpun dimanapun petunjuk itu selalu ada, maka jangan pernah pergi, jangan pernah lepas dari jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ini Pak. Kenapa sih orang ini susah untuk mengakui bahwa dirinya salah? Karena dia tidak mendapatkan petunjuk. Dalam rumah tangga kita sering kali bertengkar dengan istri, kita sering salah-salahan. Sebabnya apa? Ketakwaan di dalam rumah tangga kita belum kita jalani dengan sempurna. Insya Allah lihat para kiai, lihat orang-orang wali, lihat para habaib, orang-orang soleh, rumah tangganya alhamdulillah. Kenapa? Karena ketakwaan menjadi jalannya mereka, karena ketakwaan menjadi perhiasannya mereka, sehingga lihat anaknya orang soleh, hidupnya baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bermanfaat, karena memang dalam keluarga itu menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menginginkan selalu mendapatkan petunjuk, maka dia harus selalu berada di jalan ketakwaan. Kadang dalam berteman nih Pak, kita sering salah dikit berantem, betul. Kalau kerja cari muka, salah-salahan,
Itu sebabnya, ciri ini boleh diperhatikan. Orang yang sudah ketakwaannya tidak dilaksanakan, tidak diamalkan, susah orang tersebut mendapatkan petunjuk. Susah. Bukan sebabnya Allah tidak memberi petunjuk, tapi dia yang keluar dari jalannya petunjuk. Maka agar kita ini selalu berada dalam pertunjukannya Allah, dalam selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, jangan pernah lepas dari jalan yang bernama takwa. Insya Allah. Dan kata musannif, wal qurwatul usra allati man istamsaka biha najah. Dan takwa ini kata musannif juga diibaratkan seperti tali. Siapa orang yang berpegang teguh kepada tali tersebut, maka tali ini akan menyelamatkan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Siapa orang yang berpegang teguh kepada tali yang namanya takwa, tali ini tidak akan pernah putus. Kalau berpegang teguh kepada tali takwa, selamat dunia dan akhirat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang kaya, bukan orang yang tampan, bukan orang yang mempunyai harta melimpah, bukan. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah, di sisinya Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang kaya. Jadi kaya ini bukan jalan kemuliaan. Jadi punya mobil mewah, punya rumah yang mewah, punya harta melimpah, bukan jalan kemuliaan. Kenapa? Karena kekayaan diberikan oleh Allah kepada siapapun. Orang munafik diberi kekayaan, Fir'aun juga diberikan, orang kafir juga dikasih, orang yang bertakwa kepada Allah pun juga diberikan. Tetapi kemuliaan, hakikat kemuliaan bukan kekayaan. Jangan pernah mempunyai pola pikir atau pandangan kalau orang udah kaya mulia ya. Jangan. Karena nanti siapa orang, kata Rasulullah, orang yang tawaddu man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu. Orang yang tawaddu, orang yang merendahkan dirinya, orang yang apa namanya? Menghormati seseorang karena kekayaannya, bukan karena memang menghormati sesama manusia. Karena menghormat kekayaannya, maka sepertiga daripada iman orang tersebut hilang, saudara. Hilang. Jangan pernah nunduk sama orang kaya. Maksudnya nunduk karena kekayaannya. Jangan menghormati orang kaya karena kekayaannya, tapi hormati dia karena memang kita ikut kepada baginda Sayyidina Muhammad, hormat kepada siapapun. Ini kadang sering ditemukan. Kalau sama orang miskin itu sembarangan ngomongnya. Kalau sama orang nggak punya itu tingkah lakunya sembarangan. Lewat aja, lewat juga nggak ditegur, benar. Tapi bila ada orang kaya Pak, apalagi bos kita nunduk, seakan-akan hidup yang memberi hidup adalah dia. Menghormatkan kekayaannya, hati-hati. Sepertiga iman kita karena menghormat dunia, kekayaan yang Allah berikan kepada orang tersebut hilang, Pak. Sepertiga iman kita hilang. Jadi mari kita sama-sama, ketakwaan ini harus selalu menjadi menghiasi diri kita. Kapanpun, dimanapun, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan, semoga bisa kita istiqomahkan. Ini yang susah, ini yang susah. Saya ini yang paling saya takuti itu matinya saya
dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya Allah ini Pak, banyak sekali. Allah ini beri rezeki ke kita, beri nikmat ke kita ini enggak hitung-hitungan. Kalau kita mau berpikir, kalau kita mau mikirin, tafakur nikmatnya Allah sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Contohlah, nikmat yang jarang disyukuri oleh manusia apa? Berdetak jantungnya kita. Berdetaknya jantungnya kita, mengalirnya darahnya kita, berdenyutnya nadinya kita, itu nikmat bukan dari Allah. Nikmat. Dan kita ini tidak ikut ngurusin jantung kita. Semuanya diurus sama Allah. Karena orang ini ketutup kalau mikirin nikmat di luar dirinya. Gimana besok ya biar saya punya ini, gimana ya supaya punya itu. Padahal nikmat yang ada dalam dirinya belum sempat disyukuri. Karena mengingat-ingat nikmatnya Allah juga nanti menjadi sebab memperoleh ketakwaan, menjadi sebab mudah mendapatkan ketakwaan. Kenapa harus mengingat-ingat? Karena manusia itu memang seringkali lupa. Intinya kita hadir ke majlis manapun, kita ngaji dimanapun, kita berguru dimanapun, satu, yakni supaya mempunyai buah yang bernama buahnya takut. Mari kita sama-sama membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, membaca kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyakit hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perilaku buruknya kita selalu diberi petunjuk oleh Allah kita, sehingga kita bisa melepas sedikit demi sedikit perilaku yang tidak baiknya kita. Dan semoga kita pada akhirnya diberikan umur yang husnul khotimah, diberikan hati yang husnul khotimah, diberikan pemikiran yang husnul khotimah, dan seluruh hidupnya kita pada akhirnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan mengamalkan semua apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah lillahi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal